Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalma Putri Setiawan, NIM 2021-11052 dari kelas Manajemen Bank. Sini saya akan menjelaskan tentang UTS Bahasa Indonesia semester 2. Faktor-faktor kesalahan ejaan, yaitu kurangnya interferensi bahasa, penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca, dan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan. Teknik. Yang benar itu teknik. Praktek. Yang benar itu praktik. 3. Montor. Yang benar itu motor. Bagaimana cara membedakan kutipan langsung dan tidak langsung? Kutipan langsung yaitu mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Penjelas lainnya yaitu teks yang dikutip adalah teks asli tanpa pengurangan atau penambahan. Titik 3 spasi berarti ada kata-kata asli yang dihilangkan. Menuliskan catatan kaki atau footnote sebagai penanda sumber referensi. Contoh, dalam artikel Stanger Next Door, Indonesian and Australian in the Asia Can Story. Lindsay mengatakan bahwa konflik yang terjadi antar Indonesia dan Australia juga ketidaktahuan masyarakat Indonesia dan Australia mengenai satu sama lain, membuat hubungan antar kedua negara menjadi semakin buruk. Sekarang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali kalimat-kalimatnya, disesuaikan dengan bahasa sendiri agar terlihat berbeda dengan tulisan aslinya. Contoh penulisan terlihat berbeda dalam penggunaan parafrase dalam kalimat tersebut atau penambahan sumber referensi dalam tulisan. Alasan parafrase atau sumber tambahan digunakan untuk menghindari plagiarisme. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Contoh, menurut Lipsey 1998 berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baik itu kelompok atau individu dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Pengertian biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Penulisan biografi biasanya berisi tentang kelahiran, riwayat pendidikan, dan informasi pribadi lainnya. Penulis biografi tersebut disebut biografer, dan orang yang dituliskan disebut subjek atau biograf. Contoh biografi. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta mengalahkan konsep ekonomi yang bertopeng pada semangat gotong royong masyarakat.
Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa. Desa yang tak berdaya, baik dari segi ekonomi dan pangan, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Bibliografi adalah daftar pusaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contoh, Akadiah Sabarti, Maigar G. Arsyad, dan Sakurta Haji Ridwan, 2003. Pembinaan kemampuan menulis bahasa Indonesia, Jakarta, Erlangga. Contoh daftar pusaka. Lanjut, perbedaan makna kata jam dan pukul. Kata jam seharusnya dipakai untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, kami bekerja selama 8 jam sehari. Contoh lagi, saya sekolah selama 5 jam sehari. Sedangkan kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu. Contoh, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. Contoh lagi, game akan dimulai pukul 09.00. Lanjut. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya karena kurang teliti atau memperhatikan kalimatnya. Ketidaktahuan bagaimana fungsi tanda baca koma. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, Zalma Putri S.PD. Yang benar yaitu Zalma Putri, spasi S.PD. Lalu contoh lagi, ibu beli beras, minyak, dan gula. Itu salah, karena masih ada kata hubung lainnya. Jadi pembenarannya, ibu beli beras, minyak, dan gula. Perbedaan tanda titik dua dan titik koma. Tanda titik koma yaitu dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat berjemur. Contoh, malam semakin larut, kami belum tidur juga. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah. Sedangkan tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh lagi, hanya ada 2 pilihan bagi mereka pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Mengapa sering terjadi huruf miring? Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Huruf miring biasanya dipakai untuk menunjukkan istilah bahasa asing. Huruf miring juga dipakai untuk penulisan judul, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, Cerita Kasih Tak Sampai, Siti Nurbaya, novel karya Rahmah Rusli yang melegenda.
Yang benar, Siti Nurbaya itu diberi huruf miring karena itu merupakan penulisan judul buku. Lalu, contoh lain, Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Antigonon diberi huruf miring karena itu mengususkan huruf atau bahasa asing. Jelaskan bentuk kesalahan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Huruf konsonan yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Penulisan huruf konsonan sering dipengaruhi oleh mata baku dan tidak baku. Adanya pengurangan dan penambahan kata yang terjadi dalam huruf konsonan. Contoh, zaman. Kata baku yang benar memakai huruf Z menjadi zaman. Contoh lagi, otomatik. Konsonan huruf K salah, seharusnya huruf S menjadi otomatis. Lainnya, kurang konsonan huruf N, seharusnya huruf N ada 2, sehingga menjadi lainnya. Lanjut, huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O, berpengaruh dan berkaitan dengan kata baku atau tidak baku. Contoh, hakikatnya, seharusnya huruf E diganti huruf vokal I, sehingga menjadi hakikatnya. Contoh lagi, derajat. Seharusnya ditambah huruf vokal E sebelum huruf R, menjadi derajat. Terima kasih. Saya Zalma Putri Setiawan, undur diri dan maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Terima kasih.